Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihi. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, segenap para habaib Al-Habib Fahmi bin Syahab yang dari Batam, juga para habaib yang lain, segenap para kiai, para a'immatul khususiyah, Romo Kiai Haji Badrus Salam yang datang dari Singapura, segenap keluarga besar, keluarga dalam almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nabhan, punyai serta putra-putra almarhum al-maghfurlah, segenap para ormas-ormas Islam masyarakat Batu Aji, segenap daripada akademisi, kepala sekolah SMP, SMK wilayah Batu Aji. Tidak lupa yang kita banggakan, kita berterima kasih support, partisipasi, dukungannya Bapak Camat Batu Aji atau yang mewakili beserta staf-stafnya. Tidak lupa segenap jajaran takmir Masjid Darussalam. Alhamdulillah, yang kita rasakan Masya Allah masjidnya makmur, indah, berkah, mudah-mudahan senantiasa makmur ila yaumil qiyamah. Segenap masyarakat hadirin hadirat, khususnya yang datang dari tempat-tempat yang jauh, Bintan dan yang lainnya, yang semua semoga hajat-hajat kita semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi kehidupan kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama tentu saja marilah kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, anugerahnya yang begitu besar, yang begitu banyak, sempurna, kita sadari atau tidak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Maka di antara kesekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, begitu agung, beraneka ragam dan sempurna, Allah anugerahkan kepada kita penghulu, puncak dari keseluruhan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketahuilah, puncak daripada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah Allah hadirkan, Allah mudahkan, Allah ringankan langkahnya, Allah jadikan ia senang untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemberian yang besar. Ini puncak dari keseluruhan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih besar dari kenikmatan harta, kenikmatan rumah, kenikmatan kendaraan dan lain semuanya, yang mana kesemuanya itu adalah kenikmatan Allah, tetapi yang paling agung kenikmatan Allah kepada seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau telah bersabda, "Inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin wa lailatin sadaqatan yamunnu biha ala man yasha min ibadih." Ketahuilah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, pemberian Allah senantiasa memberi, kedermawanan Allah senantiasa bersedekah kepada hamba-hambanya di sepanjang siang, sepanjang waktu, selalu memberi kepada hamba-hambanya, beraneka anugerah dan pemberiannya. Akan tetapi wa ma min sadaqah bi afdala min an yulhimahu dzikrahu. Akan tetapi dari keseluruhan pemberian Allah, kesemua sedekah-sedekah Allah yang begitu banyak beraneka ragam kepada hamba-hambanya, tidak ada sedekah dan anugerah pemberiannya yang lebih afdal, lebih besar ketika Allah mengilhamkan kepada seorang hamba hingga ia bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemberian yang terbesar. Kita bisa duduk bersama-sama di salah satu rumah-rumah Allah. Kita menjadi tetamu-tetamu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang datang ke rumah Allah adalah zairullah. Mereka hakikatnya berziarah, sowan, bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zat yang maha dermawan, Zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang ke rumah Allah, ke masjid, ia berziarah, bertamu kepada Allah, maka sudah selayaknya, pasti Zat yang memiliki rumah tersebut akan memuliakan para tetamu-tetamunya. Kita adalah tamu-tamu Allah. Yakini pemilik tempat ini akan memuliakan kita semua. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan di rumahnya, Allah memuliakan kita dengan dinginnya ampunannya. Allah memuliakan kita semua, hajat-hajat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, dan Allah senantiasa menjadikan kita, keluarga, anak, cucu, masyarakat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang senang memakmurkan masjid-masjid Allah, menghidupkan dengan kegiatan-kegiatan, dengan kumpulan-kumpulan majelis zikir. Bayangkan, dari jam berapa tadi kita berkumpul? Masya Allah, dari jam 7. Alhamdulillah, berkumpul bukan untuk menonton orkes, menonton nyanyian-nyanyian yang pada umumnya manusia kalau untuk menonton yang demikian rela meski berjam-jam tidak terasa. Iya Pak, iya. Tapi berkumpul
di rumah Allah berzikir berjam-jam. Ini kenikmatan yang semakin jarang adanya di akhir zaman ini. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu terkait hatinya dengan rumahnya, terkait hatinya senang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang senang memakmurkan masjid-masjid Allah, ketahuilah mereka adalah bukti nyata kekokohan yang ada di dalam hati mereka, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah berikan kabar gembira, mereka yang senang duduk di masjid, maka masjid ini akan menyertainya esok di hari kiamat, menyampaikannya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Dan yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan kita di rumah Allah ini diisi dengan paling baiknya kegiatan ibadah seorang manusia. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan di dalam salah satu hadis beliau, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqakum au yadribu a'naqahum. Apakah kalian ingin aku beritahu, aku tunjukkan sebaik-baik amal perbuatan kalian, paling bersih nilainya di sisi Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal tersebut lebih utama, besar pahalanya daripada engkau bersedekah dengan emas dan perak sekalipun. Bahkan amal tersebut lebih utama di sisi Allah daripada engkau berperang di jalan Allah, menemui musuh-musuh Allah, engkau membunuh dan menebas leher mereka, atau justru mereka yang membunuh dan menebas leher Anda. Sehingga para sahabat-sahabat terheran-heran, amal ibadah yang demikian dahsyat, apa gerangan demikian ya Rasulullah? Begitu agung ibadah tersebut ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ibadah tersebut adalah zikrullah. Engkau memperbanyak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang paling utama. Bahkan lebih utama, dikatakan lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain yang telah disebutkan tadi. Paling tinggi, paling bersih di sisi Tuhan kalian. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, bahkan berjalan, berjihad di jalan Allah, membunuh musuh-musuh Allah. Kenapa? Ketahuilah, karena di dalam hadis yang lain, ketahuilah, ibadah-ibadah yang lain yang nampaknya engkau beribadah di jalan Allah, engkau bersedekah, engkau berinfak, tetapi tidak diiringi zikir kepada Allah, maka yang datang setan. Setan akan membisiki Anda sehingga infak tersebut tujuannya untuk pamer, mencari pujian orang lain. Kenapa? Lupa. Ketika di dalam infaknya tidak mengingat Allah. Orang kalau sudah tidak mengingat Allah, wa man ya'shu an dzikrir rahman, kalau sudah enggan mengingat, tidak terbiasa hatinya kontak sambung dengan Allah, setan yang hinggap. Setan tidak mau tahu dalam keadaan apapun bagaimana caranya ibadah manusia untuk batal, tidak diterima oleh Allah. Berinfak ketika jauh dari zikir, maka hinggap setan, coba supaya dipuji orang lain.
Dan itu disebutkan di dalam hadis. Berangkat di medan perang tujuannya supaya dibilang, disebut sebagai pemberani. Sia-sia. Sudah terbunuh sia-sia. Kenapa? Supaya dibilang pemberani. Kenapa? Lupa dari zikir kepada Allah. Jadi pentingnya zikir ini, mengingat Allah, kontak terbiasa sambung dengan Allah akan mampu membersihkan amal-amal ibadah kita yang lain. Salat tujuannya untuk dipuji. Ini tujuan. Kenapa? Tidak ada sambungan kontak, ingat, khusyuk, terbiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sering disampaikan oleh para guru, para kiai, para alim ulama, mereka menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan singgah, mampir, sempatkan. Kalau ada taman-taman surga, sempatkan, hadirlah. Kalau kalian melewati Riyadul Jannah, taman-taman surga yang ada di dunia, mampirlah. Kata Nabi, sempat-sempatkanlah. Anak-anak kalian ajaklah untuk hadir, untuk singgah, untuk terbiasa di taman surga yang ada di dunia. Karena taman surga yang ada di dunia, majelis zikir akan menyambungkan taman surga yang ada di akhirat. Ghanimatu majalisidz dzikri al jannah. Hadiah utama, prize yang paling utama dari majelis zikir di dalam hadis adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia taman surga, di akhirat hadiahnya adalah surga yang ada di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan penduduk surganya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis zikir ini adalah taman surga? Karena akan menghadirkan ketenangan di dalam hati kita, menghadapi problema apa saja. Karena dunia harus dan memang tempatnya untuk diuji oleh Allah. Tidak ada. Ingin tahu sih saya siapa? Manusia dari lahir sampai meninggal dunia tidak ada permasalahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenikmatan sempurna tidak Allah ciptakan di dunia. Tidak. Tidak. Pasti ada. Sekaya apapun pasti ada permasalahan. Pasti. Karena Allah tidak ciptakan kesempurnaan, kenikmatan di dunia. Tidak. Pasti ada kurangnya. Dan diuji oleh Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mampirlah ke taman surga. Kenapa? Karena ketika engkau di taman, hatimu akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman, hatinya itu akan tenang, marem, tentrem dengan mengingat Allah Subhanahu. Kalau hati sudah tenang, di tempat problematika yaitu dunia, apapun permasalahan, kalau sudah hati ini tenang, pikiran itu bisa tenang. Benar apa tidak? Kalau sudah hati tidak tenang, walaupun kekayaan apapun, mengandalkan apa yang bisa diandalkan? Mani'tamada 'alal mal qalla. Barang siapa yang menyandarkan hartanya sedikit, barang siapa yang menyandarkan manusia, dzalla, akan hina. Yang disandarkan, yang diharap-harapkan manusia, hina. Berapa banyak kita kejadian sudah diharap-harap gagal. Ngandarkan harta tidak bisa, sebentar kaya, dalam sekejap bisa habis. Tapi ketika yang diandalkan adalah Allah, yang disandarkan adalah Allah, ma dhalla wa ma qalla wa madzalla, tidak akan sedikit, bahkan terkadang cukup biasa penghasilan, tapi tenang, merasa puas. Suami, istri, anak-anaknya bisa hadir, anak-anaknya alhamdulillah di sekolahnya ranking, pondok soleh soleha, puas, ada ketentraman, kebahagiaan yang dirasakan, itu betul sekali. Sementara banyak, alhamdulillah Batam ini luar biasa, Batam ini
Mau cari kemewahan gemerlapnya kehidupan dunia ada. Nggih napa nggih? Tapi mau mencari majelis, masya Allah juga makmur, alhamdulillah. Tinggal kita mau kemana. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah. Kalau sudah hati itu tenang, pikiran tenang, pekerjaan apapun bisa diselesaikan dengan baik. Hati terbiasa tenang, istri rewel bisa diselesaikan dengan baik. Sebaliknya bukan hanya istri saja yang rewel, karena terkadang gangguan ujian juga datang dari suami, tetapi karena istri itu terbiasa itminan, hatinya tumakninah, tahu, pikiran pun menjadi tenang menghadapi suami dengan baik. Bukan dengan kemarahan dibalas dengan kemarahan, api dihadapi dengan api, tidak mengalah, mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa nyambung kepada Allah. Ada apapun, karena memang dunia tempatnya ujian ekonomi, yang pertama nyambungnya langsung kepada Allah. Lah sekarang ndak ada uang, kepepet ekonomi, langsung teringat pinjol. Langsung pinjol. Apalagi memang ditawari di HP. Dikira selesai, permasalahan demi permasalahan. Iya apa dia? Ngaku saja hampir mirip. Mudah-mudahan diselamatkan. Permasalahan utama langsung ingat bang, langsung ingat, cari pinjaman, tidak peduli, langsung karena terbiasa nyambungnya dengan demikian. Tidak terbiasa mengadukan permasalahannya kepada Allah. Tidak terbiasa hatinya itu tidak dilatih. Jadi hati itu mudah cemas. Kalau hati cemas, masya Allah, kadang-kadang tidak bisa tidur. Tangan ini sampai dingin kalau ada permasalahan. Ditipu orang gini, duk, betul itu. Tapi kalau tidak terbiasa bersambung, hatinya tenang, tidak kokoh, terbiasa nyambung, maka bahaya sekali. Berapa banyak yang kemudian manusia itu kolaps, berapa banyak stres, benar itu. Stres, kolap, kadang-kadang menempuh jalur-jalur yang tidak diridhai Allah, atau cari jalan pintas sekalipun. Kenapa? Tidak terbiasa nyambung kepada Allah. Jadi ada apa langsung yang cari jalan pintas. Itu bahayanya. Kata Nabi, kamu mampir, biasakan. Kalau ada taman surga, sempatkan. Farta'u itu sempatkan. Bukan hanya nanti kalau nganggur-nganggur, kalau iseng-iseng, enggak. Sempatkan. Anak-anak ajak, ini pendidikan. Anak-anak ini ketika dibiasakan akan teringat di memori mereka. Ini orang tua saya menghadiri haul leluhurnya, nanti kita akan dihauli juga. Ini orang tua saya mendoakan orang tuanya. Demikian akan diperbuat oleh anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda utama anak yang soleh, tidak panjang-panjang. Ini menghajikan atau mengumrohkan, itu diantaranya. Tapi yang jelas kata Nabi, ketika semua amal perbuatan manusia terputus, 3 yang sering kita dengar, diantaranya waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh. Apa tanda utama anak soleh? Tidak macam-macam. Belikan mobil kak, belikan ini, itu yang lain. Tapi yang paling utama yad'ulahu, mau mendoakan orang tuanya itu, mau menghauli orang tuanya itu, mau. Bukan rebutan warisannya saja yang diperebutkan, sampai kakak beradik tidak lagi bertegur sapa, sama, itu banyak kejadian. Tapi yang paling utama, makanya Yai Asrari beliau sering mengapresiasi ada sekolah, ada apa, ada haul libur, atau di hari anak-anak sekolah SMP, SMK atau diwajibkan, dihadirkan. Itu pendidikan yang sangat utama, jauh lebih efektif, jauh lebih manjur daripada hanya sekedar memberikan makan gratis tetapi tidak diisi batinnya dengan mendoakan orang tua. Itu juga bagus loh, jangan diplesetkan ya. Nah, itu bagus, tapi batin mereka isi, ajarkan, didik. Yang paling utama, singkat-singkat, biasakan mendoakan orang tua. Itu sudah soleh. Anak yang soleh, anak yang nanti dengan berkat mau mendoakan orang tua, terbiasa mendoakan orang, rizkinya, akhlaknya dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
diarahkan oleh para guru, diarahkan oleh para masyayikh, karena mereka terbiasa mendoakan mereka. Inilah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kata Nabi, sempatkan. Bukan kalau nganggur, iseng, masakan sudah semua, ini sudah baru hadir Enggak, sempatkan. Usahakan. Bela-belain. Apapun yang terjadi harus bisa terselenggara. Harus ini kata Nabi, sempatkan. Kamu ini sumber turunnya kekuatan dari Allah kepada kamu dalam menghadapi dalam kehidupan yang memang wajib diuji oleh Allah. Tidak ada yang murni bersih, tidak ada. Kamu harus cari kekuatan. Di mana? Di sini, di majelis ini. Tatma'innu qulubuhum bil. Menghadapi pekerjaan, rumah tangga, anak, masyarakat, atasan, bisa tenang hati ini. Kembali ke pikiran, bisa fresh, bisa menyelesaikan satu dengan. Ada problema, kembali kepada Allah. Karena terbiasa. Ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seperti kita ini lemah, kurang di dalam khusyuknya. Karena maksimalnya di dalam berzikir kepada Allah adalah jika diiringi kehusuan yang sempurna. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa cukup? Tidak cukup. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kaitkan hatimu dengan orang-orang yang soleh. Memiliki hubungan dengan para guru, silsilah sambungan rohani dengan para guru. Kenapa? Karena dengan para guru tersebut kekurangan-kekurangan khusyukmu di dalam berzikir, kekurangan-kekuranganmu di dalam mengingat Allah akan dikawal, ditutupi, dicukupi. Kekurangan-kekuranganmu akan ditutupi oleh mereka barokahnya para guru. Wa aqallu ma yahsulu lil murid. Kata Syekh Ahmad Asrari menyebutkan daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa aqallu ma yahsulu lil murid, paling sedikitnya yang diperoleh oleh seorang murid di dalam zikirnya yang memiliki sambungan dengan guru, annahu tujawibuhu arwahul auliya. Zikirnya itu dijawab, dikawal, dihantarkan oleh rauhaniyah para guru. Makanya di antara zikir itu ketika la ilaha illallah menghadirkan rohaniyah para guru, menyambungkan hati kita dengan mereka. Rabitatul qalbiyah wasilatur ruhiyah ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hati, sambungan ruh dari murid ke guru, guru ke gurunya. Syekh Ahmad Asrari kepada Syekh Utsman, terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku senantiasa mengawal, memperhatikan muridku, pencintaku. Setiap kali mereka terpeleset, kullama asra alai markubuhu, setiap terpeleset zikirnya kurang khusyuk, kekurangan apa hajat-hajatnya, kalau ia berangkat sendiri dengan segala keterbatasannya, saya yang akan mengawal. Kata beliau, kalau kita dengar dengan khusyuk tadi pembacaan manaqib tadi, beliau sendiri yang mengatakan. Dan itu memang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sering kita dengar, anta ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kamu cintai. Bukan hanya di akhirat, di dunia rauhaniyah mereka akan mengawal Anda. Rauhaniyah para guru itu mengawal, dan itu betul. Masya Allah, Yai Nabhan, kisah-kisah beliau, mimpi dan lain, dan itu betul. Kaitan hati dengan guru itu betul. Mereka itu mengawal para guru. Tahu kita serba keteledoran, kekurangan. Sehingga kata ulama, maka dengan segala keteledoran kita, barokahnya mengkaitkan hati kita dengan para guru, rauhaniyah para guru itu bertawajuh kepada Allah, sehingga kita akan diberikan oleh Allah rasa mahabbah.
cinta, kangen. Makanya sering kita dengar, kapan ya hol lagi? Hol Akbar Batu Aji, kapan ya di Sagulung? Ada rasa sendiri. Kok subhanallah, rasa kerasan, rasa rindu. Kapan ya hol Akbar lagi? Kapan ya manaqib rutin lagi? Sering kita dengar itu dari para pemuda, teman-teman, ikhwan-akhwat. Kapan ya? Kapan lagi? Duh. Bukan kapan lagi untuk nyanyi-nyanyi loh. Bukan kapan lagi untuk orkes, enggak. Kapan ya kumpul lagi hol Akbar Sagulung? Kapan lagi hol Akbar Batu Aji? Loh, itu kita terasa atau tidak? Itu barokahnya rauhaniyah para guru. Jadi kangen untuk berkumpul karena Allah. Bayangkan. Kata Nabi, di antara orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Rindu kembali kumpul karena Allah, karena zikir, karena maulid, karena manaqib. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjadikan kepada orang-orang mukmin itu wudda. Wudda itu kasih sayang, rindu, cinta, mahabbah. Kapan lagi bisa dipertemukan? Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah Allah, di rumahnya, di jamuan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat zikir, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mengingat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan senantiasa hati kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Rasulullah, terkait dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan keberkahan para guru, rauhaniyah para guru tersebut, senantiasa hati kita berimbas kepada pikiran kita, akhlak kita, anggota tubuh kita, begitu pula anak keturunan kita semua selalu dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita, mudah-mudahan dengan barokah para guru tersebut, didorong rauhaniyah mereka semua, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Syekh Ahmad Asrari, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bijahikum wa bibarakatikum. Mudah-mudahan yang terselip di dalam hati kita, permasalahan, hajat, keinginan, kerupakan, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutang semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Senantiasa majelis ini mengalir terus ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.